Halo semua, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita tahu, amandemen adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dengan tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara. Nah, Indonesia sendiri telah mengalami amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Amandemen pertama, tepatnya pada tahun 1999, adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian, perubahan ini lahir dari semangat reformasi tahun 1988. Setelah jatuhnya Orde Baru, banyak kritik bahwa presiden terlalu berkuasa. Kemudian, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengesahkan amandemen pertama. Tujuannya supaya kekuasaan presiden tidak absolut lagi, serta mempertegas peran DPR dalam membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dampaknya, dari sini ditetapkan bahwa presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 periode. Selain itu, DPR mendapat kekuatan lebih dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak-hak asasi manusia lebih ditegaskan dalam konstitusi. Amandemen kedua adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bentuk negara dan otonomi daerah, disahkan pada sidang tahunan MPR 2000. Saat itu muncul kebutuhan memperjelas sistem demokrasi sekaligus hubungan antara pusat dan daerah. Tujuannya untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat diubah menjadi federal, serta memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Dampaknya, NKRI semakin kokoh, pemerintahan daerah memperoleh kewenangan lebih besar untuk mengatur wilayah dan prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD. Amandemen ketiga, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada perubahan presidensial yang lebih demokratis. Dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 yang muncul tuntutan agar rakyat mempunyai hak secara langsung untuk memilih presiden. Tujuannya itu untuk mengatur mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan serta memperkuat checks and balance antar lembaga negara. Nah, dampaknya itu jadi presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat langsung, tidak oleh MPR lagi. Nah, selain itu lahirlah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Nah, keberadaan DPD, DPR maupun DPRD jadi lebih jelas fungsinya. Selanjutnya adalah amandemen keempat. Amandemen keempat adalah perubahan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 yang menyempurnakan sistem demokrasi, lembaga negara, dan keuangan. Amandemen keempat disahkan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2002. Ini menjadi penutup dari rangkaian amandemen. Tujuannya untuk menyempurnakan struktur lembaga negara, memperjelas pengelolaan keuangan, dan memperkuat sistem demokrasi. Nah, dampaknya itu MPR tidak lagi disebut lembaga tertinggi negara, tetapi sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Nah, lahir Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi mulai berfungsi penuh, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diperkuat untuk mengawasi keuangan negara secara transparan. Jadi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi agar lebih demokrasi, membatasi kekuasaan, memperkuat peran rakyat, dan menata lembaga negara. Amandemen pertama membatasi kekuasaan presiden. Yang kedua, menegaskan NKRI dan otonomi daerah. Amandemen ketiga membawa pemilu presiden langsung dan lahirnya MK. Amandemen keempat untuk menyempurnakan lembaga negara dan sistem keuangan. Dengan keempat amandemen ini, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih sesuai dengan semangat demokrasi modern.
Terima kasih dan sampai jumpa. 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 Terima kasih dan sampai jumpa.